Hai halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Di tanggal 12 Maret 2025 di jam 4:56 di waktu kita makan sahur. Di video kali ini saya mau bahas apakah modal 1,5 juta itu boleh untuk trading. Kemarin di 2 video sebelumnya saya udah pernah bahas kalau modal yang enak trade untuk kelas atas, maksudnya untuk kelas yang udah ngerti, bukan agak ngerti ya, tapi udah ngerti betul tren, itu boleh pakai modal di atas 5 juta. Tetapi untuk di bawahnya seperti apa? Untuk kelas yang mungkin menengah, kalau pemula memang tidak rekomendasi. Kalau pemula itu bagusnya kau pelajari dulu yang harus kau pelajari. Contoh kayak pola candlestick, tren itu harus dulu, nggak usah kau muluk-muluk untuk deposit karena kau pasti akan rugi kan. Oke. Apakah dengan modal 1,6 juta itu boleh untuk kita trade dan seperti apa meminimalisirkan risiko? Saya di sini memposisikan diri saya sebagai orang yang menengah, yang kadang-kadang dia itu blunder, Pak. Alright, kita masuk bagian videonya. Let's go. Di market Asia Composite Index sebenarnya di jam sekarang itu tidak worth it untuk trade. Worth it untuk trade di Olim itu di sekitaran jam 12 siang ke atas sampai jam 12 malam ke bawah ya. Karena presentasinya itu bisa jadi 93 dan itu sangat baik kan. Kalau kita trade di sekarang itu presentasinya di sekitar 85 kan sangat kurang sekali Pak. Ya, cuman karena ini dia demonstrasi apakah worth it saldo segitu untuk kita pakai trade? Ini jawabannya. Ini tren sedang terjadi up. Tapi biasanya orang seperti ini dia akan open posisi buy. Oke, di sini kita open posisi buy dengan 20.000 aja. Nah, permasalahannya apakah ada orang yang dia saldo 1,5 juta mau open posisi 20.000? Nah, ini pertanyaannya. Apakah dia mau open posisi 20.000? Kenapa pertanyaan itu muncul? Kita open buy ya. Kenapa pertanyaan barusan muncul? Apakah mau orang yang mempunyai 1,5 juta saldo opennya itu di angka 20.000? Apakah mau? Kenapa tadi pertanyaan seperti itu? Tahu nggak? Karena kebanyakan dari kita semuanya korban influencer. Itu mau nggak mau itu fakta. Itu fakta di lapangan. Influencer kau itu dia flexing sekali Pak. Nampain ini, nampain itu kan. Nampain aku hasil trade aku udah bisa beli motor misalkan. Kau kan baru tahu. Langsung kayak dia. Masa untuk dapat motor open posisinya 20.000? Kan nggak kebeli motornya dong. Kebelinya cilok Pak. Kalau 20.000 open posisi kan. Secara logika kayak gitu. Kan modalnya kan 1,5 juta. Open posisinya kan 20.000 kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal untuk bisa kebeli motor tadi kayak influencer kau yang lihat itu ya kan. Nah, apakah ada orang yang dia itu sadar diri akan posisi, misalkan dari 100 orang yang seperti saya ceritakan itu paling 20 orang ya, balik lagi kan tadi karena dia itu mengejar influencer dia yang beli motor lah, beli inilah, beli itu kan dengan hasil trade. Nampain samamu kan, kau ikutin, ngapain? Oke lah, influencer itu bener dia. Pandai main dia kan, jago main dia, jago trading dia kan. Tetapi kan dia kan nggak 2 hari tradingnya Pak, bukan 2 bulan dia baru trade. Dia kan udah trade 4 tahun. Jatuh bangunnya kan udah capek. Kau nggak tahu dia beli motornya baru tadi padahal. Ruginya udah 5 motor angus kan. Kau kan nggak tahu. Nah itu permasalahannya. Apakah ada orang yang mau open posisi 20.000? Oke. Jadi kalau menurut saya yang safe trade ya, misalkan saldo kita itu dikit-dikit nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi harus ingat lagi, jangan ikutin si tadi, influencer tadi itu jangan ngapain. Contoh, saldo kita itu di sekitar 1,6 misalkan, 1,6 kan. 1,6 kali 5% aja 80.000 kau itu untuk profit. Nah
Untuk gimana cara mindset itu biar ada samamu. Mindset nggak ikutin si jahanam tadi itu yang bisa merusakkan kau itu. Tahu nggak seperti apa mindsetnya? Mindsetnya itu harus tanam. Kau modal apa? Usaha apa yang kau bangun dengan modal 1 juta 1,6 bisa profit 80.000? Nggak ada. Kau buka kios pun kayaknya nggak dapat. 1.600.000 buka kios nggak dapat. Belum dapat kios itu. Ki doang baru dapat. Kiosnya belum. Gitu Pak. Tanam itu aja mungkin. Karena kan saya nggak boleh ngomong lebih juga kan. Mau ngomong lebih kayak mana? Uang kau yang punya tangan klik pun kau juga kan. Ini entry kita ini saya memposisikan saya itu sebagai orang yang telan mentah-mentah. Ya, telan mentah-mentah. Contoh kayak tadi, ini open posisi buy karena trennya aja dan dia itu tidak ada dekat dengan resisten kan, tidak dekat dengan resisten. Makanya saya entry buy gitu Pak. Dan trennya pun dari skala besar dia naik sedikit. Oke. Dan di sini saya entry sell gara-gara dia resisten. Saya memposisikan sebagai orang biasa yang baru-baru coba lah, yang dia tahu cuma beberapa. Bisa, kayak gitu bisa. Cuman harus tadi saya bilang, kan setolol-tololnya kita main dengan basic kayak itu kan, follow trend, SNR, setolol-tololnya pun nggak mungkin kan akan gagal 4 kali kan nggak mungkin, akan gagal 3 kali kan nggak mungkin. 1, 2, yang ketiga kan udah benar. Saldo kita 1,6. 20.000 itu masih sanggup combine gitu. Tapi kan ada yang bilang aku benci sama Olimtrade ataupun yang kawan-kawannya gara-gara dia kompensasi dilipat gandakan. Kan short Pak, mainnya kan short, harus kayak gitu kita mengakalinya, harus kayak gitu. Tapi kan kalau yang ketiga nggak masuk gimana? Nah itu salah kau sendiri, itu tolol gara-gara kau tidak riset sebelum tes. Dia kan ada tes dia Pak. Kita tahu satu ilmu, kita amalkan ataupun kita tes win rate. Orang akan jago sesuatu kalau dia win rate-nya banyak. Contoh dia montir motor, dia buka 10 kali itu berapa kali dia benernya? Banyak bener berarti kan udah jago. Kayak gitu contohnya, mungkin agak nggak terlalu masuk ya. Pokoknya kayak gitulah. Dia itu ada win rate, berapa kali berhasilnya. Dengan berhasil itu kan kita bisa belajar. Gitu ya. Dimarah-marahin ya, imsak dimarahin coba. Sorry Pak, saya bukan marahin, tapi lebih ke nasihat sebagai seorang kawan aja. Saya sudah lupa tadi berapa saldo start awal tadi, saya udah lupa. Pertanyaan, kenapa di sini open buy? Karena bullish engulfing. Bullish engulfing. Ini bullish engulfing. Yang warna hijau merah itu bullish engulfing. Oke? Katakan aja kita combine. Karena kan posisi saya memposisikan diri sebagai orang yang menengah. Yang dia cuma tahu beberapa aja. Oke? Kalau udah di expert, di kelas expert, dia akan ada perhitungan open position. Mungkin ini jadi pelajaran juga sedikit. Dia akan ada evaluasi ataupun dia akan ada wanti-wanti sebelum open posisi. Akan cari, ya kan? Contoh, dia itu pasangkan salah satu indikator, misalkan RSI. RSI yang dipasang itu misalkan 10. Nah, dia ada perbandingannya Pak, ada tolak ukurnya untuk bisa sekali open posisi. Ini open posisi ini apakah kena dengan ini, apakah kena dengan ini, apakah kena dengan ini. Kalau ini alasannya gara-gara dia belum pasti menembus dari si resisten. Belum pasti dia menembus dari resisten. Tadi kan mantul kan, masa begitu naik langsung entry buy? Kalau di expert nggak masuk akal. Orang expert itu tidak akan open posisi buy di situ, walaupun ada bullish engulfing. Right? Kenapa? Gara-gara tadi kan kau kan open posisi sell. Turun dia ternyata. Berarti kan bisa diklaim dia tidak mampu naik kan. Tidak mampu naik, makanya dia akan turun sedikit. Gimana cara dia klaim untuk berubah alur analisa di kepala kita kalau itu akan naik? Biasanya seperti ini. Menembus dari resistennya pasti dia untuk naik. Nah, kalau di kelas expert lagi, ini kelihatannya naik. Apalagi kau yang trade di HP. Kelihatan naik. Coba ya, kita lihat di HP. Kau trade-nya kayak gini. Nampak?
dia itu nampaknya naik karena kan vertikal, ya kan, nampaknya naik. Oh, ini naik nih, gitu kan. Padahal kalau kelas expert ini Pak nggak naik. Kita masuk ke time frame besar 15 menit. Ini tren turun Pak. Kenapa tren turun? Ini kan tren naik. Ini support terakhir udah ditembus. Basi dia. Tren naiknya udah basi, tren turun. Yang tadi naik itu cuman koreksi di time frame kecil. Nanti dia akan turun lagi. Kalau dia udah melewati ini, dia pasti turun lagi. Ini juga koreksi. Koreksinya 4. Nah, ini time frame 15 menit. Time frame 15 menit, umur satu batang itu 15 menit. Berarti kalau 4 candlestick, berarti dia 1 jam tadi naik di time frame 1 menit. 15 kali 4 kan? 15 kali 4 kan 60. 1 jam dia naik. Ini dia, 1 jam dia naik. Gak percaya? Start pertama dia naik itu jam 4. Jam 5 sampai jam 5 dia naik. 1 jam dia naik. Gitu. Kalau export, dia tidak akan open posisi di sini. Makanya aku bilang, kalau export itu enaknya trade itu di angka 5 ke atas. Dan open posisinya berani open posisi banyak kan? Open posisi enggak kau punya saldo open posisinya 5 juta saldo kau open posisinya 3 juta. Itu tolol namanya Pak. Oke, kita menunggu untuk bisa open posisi yang terakhir sembari mengkompen semuanya. Oke, ini open posisi terakhir kita Pak. Ini open posisi terakhir kita. Saya open posisi 7 kali 80.000 sembari mengkompen semuanya tadi ya. Oke, mungkin kayak gitu aja penjelasan singkat saya, nasihat dari seorang kawan. Satu lagi nasihat yang mungkin saya bilang di kali ini, gini Pak, siapa tadi itu di influencer kau itu, bukan jangan ikuti, tapi jangan terlalu ikuti sepenuhnya Pak. Yang pertama, dia kan kayak gini, motivasi boleh, semua orang itu punya motivasi, tapi kan di belakang motivasi itu kan ada kapasitas Pak, kapasitas orang dan pengalaman. Pengalaman kan nggak bisa dibeli. Kapasitas Anda belum seperti dia. Dia itu udah capek jatuh bangun mungkin, ya kan? Setidaknya tahulah histori dia. Dia udah capek jatuh bangun segala macam kan. Udah 4 tahun yang lalu dia trade. Perjuangannya udah 4 tahun yang lalu. Kau kan baru kemarin sore. Jadi jangan disamakan. Dia kan sebelum ada motivasi, ada kapasitas. Itu penting sekali Pak untuk diketahui. Jangan sampai aku pengen jadi dia. Telat Anda, bukan telat. Belum di kelas itu. Nah, jadi harus lebih ke sadar diri aja dulu. Aku belum kayak gitu loh. Mungkin aku akan kayak gitu 4 tahun lagi, setahun lagi, gitu. Right? Gak apa-apa lah open posisi kecil. Gak apa-apa lah kalau forex lot kecil 0,01, kau profit cuma 100.000, gak apa-apa. Gak ada yang bilang, gak akan ada orang bilang, open posisi apa ini? Sampah ini, nggak ada. Tenang aja, nggak ada orang yang akan kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja nasihat dari saya seorang kawan. Nama saya Omar Alwi. Kita bertemu di lain video. Bye bye.